Pernah dapat kajian seperti ini di tempat lain? Nah. Mahal kajian gini, ya. Tetapi ini harus dipraktekkan Bapak Ibu. Nular neraka itu. Gitu? Nah, berdasarkan penjelasan saya ini, sekarang mengerti nggak Bapak Ibu? Oh, kalau begitu, ketika ada ra datang dari na, saya tidak mau saya kahebos. Saya akan pasang garis pertahanan diri saya. Saya tidak mau larut dalam situasi itu. Selamat. Kalau ingin jadi pemenang sederhana, jangan bereaksi apapun. Gitu aja. Membiarkan pikiran dan perasaan dikendalikan oleh pihak luar, itulah kekalahan. Niat ya, kenapa kalian suka marah? Karena pikiran dan perasaanmu dibiarkan dikuasai oleh pihak luar. Itu aja sebetulnya. Ya, gitu. Sekarang pikiran dan perasaanmu milik siapa? Milikmu. Oke? Berarti punya kuasa untuk mengendalikannya? Yes, kuasa. Gunakan hak istimewa itu. Jangan izinkan pikiran dan perasaanmu dikendalikan oleh situasi di luar dirimu. Itu yang membuat dirimu sering kehilangan kekuatan. Karena apa? Kekuatanmu diserahkan ke pihak luar. Aduh, kalau saya lihat ya berita-berita hari ini di televisi macam-macam beritanya. Semua akibat dari mengizinkan pikiran dan perasaan dikendalikan oleh pihak luar. Jadi sibuk ya, harus urusan hukum, urusan dengan polisi, urusan dengan kejaksaan, urusan dengan kehakiman, ujung-ujungnya cuma bisa memenjarakan orang dan puas. Aneh. Lanjut? Oke. Ketenangan batin bukan hasil menghindari tantangan, tetapi hasil menghadapi semua tantangan. Nih, ada yang suka aneh. Lagi kemana suami ibu? Nuju niis. Juga nuheueuh. Niis kemana bu? Mohon eta. Nuju niiskeun hate. Ini ti imah mohon. Kita tidak akan pernah mencapai ketenangan batin dengan menghindari tantangan. Justru ketenangan batin itu akan diperoleh kalau kita bisa menghadapi tantangan. Menerima tantangan apa adanya dan mengatasi tantangan itu. Di situ ketenangan batin akan hadir. Ini orang-orangnya ada di sini nih yang suka begitu tuh. Ada masalah, bade niiskeun pikir heula titirah, jiga we nya, nya da menghindari masalah. Betul enggak? Beres tuh masalah? Tambah gede. Itu pipaseaeun teh didinya. Bodoh wae atuh ari ngaos ti leuletik. Tapi eueuh apakna. Jadi apa emosi? Emosi adalah reaksi alami terhadap segala peristiwa. Apa wujud emosi? Sedih. Wajar? Wajar. Lihat orang yang kesusahan, kemudian sedih. Wajar. Tapi jangan larut dalam kesedihan. Buru-buru bantu tak batur nu susah. Hayo dicengcerikan. Ya. Paham ya? Aduh, ini Sundanya keluar lagi nih. Ada situasi di luar diri kita marah, wajar? Boleh saya izinkan sebentar. Sebentar ya. Ingat kajian hari ini. Ya. Jangan tenggelam pada emosi. Artinya marah sebentar udah buru-buru tarik lagi. Jika perlu minta maaf. Senang, kecewa itu adalah wujud nyata hasil dari reaksi kita. Jadi jangan cuma ngomong emosi, ngertiin teu. Nah, rasa marah, kecewa bukan berasal dari peristiwanya. Ingat. Tetapi dari reaksi kita terhadap peristiwa. Ulangi ya. Jadi kalau gitu peristiwanya penting? Gak penting.
Misalkan gini, kita kehilangan uang. Hilang uang peristiwanya. Menjadi masalah ketika reaksi kita terhadap uang yang hilang itu berlebihan. Hiji duit terbalik deui, nomor kedua emosi. Udah gitu timbul penyakit. Kepala pusing, cenut-cenut, betul? Jantung berdebar keras, napas jadi pendek. Untung masih pendek, kumaha lamun napas eureun. Teu karunya gitu kena diri. Makanya dampaknya jadi banyak pada kesehatan. Betul nggak? Keserasian coba. Aduh ya. Satu orang aja di rumah itu marah. Itu sudah bikin pusing rumah kita. Apalagi berjamaah. Cing atuh amak teh tong berjamaah, nu jamaah teh salat. Lanjut. Bisa mengerti sekarang. Rasa marah, kecewa, hasil dari apa? Dari peristiwa atau reaksi kita terhadap peristiwa? Ya Allah, baru sadar. Ternyata itu dari reaksi kita. Reaksi itu berarti di luar apa di dalam? Taeta. Peristiwanya mah di luar. Tapi reaksi kita terhadap peristiwa jadinya di jero. Di dalam. Itu yang menimbulkan masalah. Jadi yang bermasalah di luar apa di dalam? Ya di mana? Ya di mana? Ngaku atuh di mana? Diri kita. Ya diri kamu. Suka ngajak-ngajak saya terus kalian itu gimana? Nah, itu sebabnya ngaji perhatikan. Kenapa kita perlu ngaji kesadaran? Supaya ada kendali kepada apa? Terutama kendali kepada apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, tidak terlalu berlebihan. Karena keinginan dan harapan yang berlebihan itu sebetulnya masalah kita. Ya, jadi harus ada jarak antara apa? Antara emosi dengan segala hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau makin jauh jarak ini antara emosi dengan segala yang tidak bisa kita kendalikan, itu yang membuat seseorang tidak mudah terpancing emosinya. Sok atuh ngawas ti kapungkur teh, tos sabaraha jarakna antawis emosi sareng segala perkara yang tidak bisa dikendalikan itu. Berapa kilometer? 1 meter? Pantes. Makanya kita jadi sumbu pendek. Nah, disebut sumbu pendek itu jarak antara emosi kita dengan segala sesuatu yang tidak bisa dikendalikan terlalu dekat. Padahal yang tidak bisa dikendalikan di luar kendali kita. Akibatnya apa? Lelah ya. Kita coba mengendalikan segala situasi yang jelas-jelas tidak bisa dikendalikan. Tapi kita lupa mengendalikan pikiran, perasaan, dan sikap kita sendiri. Itulah neraka, naraloka. Na itu artinya api, ra itu radiasi dari api, loka lokasi. Makanya kita selalu terkena radiasi dari api. Lokasi terkena radiasi dari api oleh orang tua kita disebut naraloka. Naraloka disingkat jadi neraka. Tuh, kalian udah ngomong neraka juga ngerti enggak? Jadi neraka tuh kahebos bahasa Inggris. Ya. Paham ya? Nah, sini. Berdua. Sini. Berdua. Berdiri. Nah, namanya siapa? Pak Ateng marah-marah sama Pak Sopian. Pak Ateng api bukan? Api, sudah mengoborkan api. Namanya orang marah, mulutnya monyong, matanya melotot, keluar dari mulutnya kata-kata yang menjijikan. Betul? Itu kebayang ya? Bayang. Nah, berarti dia sedang mengobarkan api kemarahan. Dia sudah jadi neraka nih. Sudah jadi neraka. Kenapa jadi neraka? Karena dia di sininya tidak ada ruang
untuk menerima yang tidak dia inginkan. Dia hanya menyediakan ruang di otaknya menerima yang dia inginkan saja. Marah kan? Itu. Ada reaksi pikiran dan perasaannya terhadap situasi. Nah, jadi ini sumber api. Itu na namanya. Mana ra-nya? Ra itu lewat mulut yang monyong tadi. Lewat mata yang belotot. Lewat keluar mulut-mulut dari kata-kata yang menghina. Itu ra itu. Radiasi dari na. Nyampe enggak sama Pak Sopyan? Nah, Pak Sopyan punya hak istimewa. Punya hak istimewa. Mau membalas atau tidak. Kalau bisa mengendalikan emosinya, reaksi Pak Sopyan biasa-biasa saja. Karena punya pertahanan yang kuat. Itu namanya surga. Tapi Pak Sopyan tidak nerima. Malah Pak Sopyan juga jadi balik marah. Berarti Pak Sopyan jadi kahebos. Jadi nak yang baru. Karena terkena ra dari sini. Nah, lokasi terkena ra dari na itu naraloka. Karaos, taeta naraka teh. Nih saya tahu ya kalian ini suka kahebos. Nah, ketika kalian kahebos dan mengizinkan kahebos, itulah naraloka. Nah, ini menghebos yang baru lagi. Nular neraka itu. Gitu? Nah, berdasarkan penjelasan saya ini, sekarang mengerti nggak Bapak Ibu? Oh, kalau begitu, ketika ada ra datang dari na, saya tidak mau saya kahebos. Saya akan pasang garis pertahanan diri saya. Saya tidak mau larut dalam situasi itu. Selamat. Kartos? Oke, silakan. Nuhun, duduk lagi. Tepuk tangan. Harusnya simulasikan, kalian tuh susah ngerti. Udah ngerti ya tadi ya? Kalau pakai simulasi ngerti ya? Nah, cuman susah tadi saya mau bikin Pak Ateng marah. Itu simulasinya keterlaluan. Oke, lanjut. Jadi harus ada apa? Kendali. Pada apa? Terutama kendali kepada harapan dan keinginan yang berlebihan. Gini, Bapak Ibu, lihat saya semuanya. Kan ibu-ibu yang suka marah ke suami, itu karena kalian punya harapan dan keinginan yang terlalu berlebihan. Ketika suami tidak seperti yang kamu harapkan, kamu jadi marah. Paham ya? Nah, jadi kamu sedang menciptakan sumber nara. Sumbernya tuh nanti menghebos sama suami. Ya, suami yang kahebos kemudian menimbulkan neraka baru. Nanti menghebos lagi kamu. Nanti yang kahebos anak-anak semua gitu. Sering terjadi. Nah, sekarang makanya lawannya neraka mah cuma satu, lawannya api itu adalah air. Makanya belajar ilmu-ilmu kesejukan. Bukan ketika marah di banjur kucai, da moal eleh. Betul enggak? Di banjurnya sama ilmu, sama kesadaran. Sering-sering datang ke sini, dicas di sini. Ya, gitu. Makanya mungkin ada yang merasa berubah. Lah, saya baru 2-3 kali datang ke sini kok sekarang jadi lebih sejuk. Sedikit. Biasanya marah 100 kali sehari jadi 99. Bagus. Ya, itu sudah kemajuan. Ya, daripada jadi 101 coba. Ya, paham ya? Menjaga jarak antara apa? Emosi dengan segala hal yang tidak bisa dikendalikan. Ya, oleh karena itu dengan menjaga jarak kita tidak akan mudah terkalahkan. Jadi apa artinya kalah? Kalah itu bukan melumpuhkan orang yang di luar diri kita. Tapi kalah itu kita menyerah pada emosi kita sendiri.
Jadi yang kahebos tadi itu berarti dia menang apa kalah? Kenapa kalah? Dia mungkin saja bisa membunuh orang. Mungkin saja dia bisa melumpuhkan situasi di luar. Tapi dia sudah kalah. Kenapa? Dia sudah menyerah pada emosinya. Lihat saya semuanya. 2 orang berantem. Yang satu masih hidup. Yang satu sudah mati. Yang mati ini ya karena dilumpuhkan oleh dia yang ini. Apakah kita bisa mengatakan orang ini yang membunuh ini menang? Tidak. Justru dia sudah kalah karena dia menyerah pada emosinya sendiri. Dan itu menyebabkan dia membunuh orang lain. Pasti ada akibat yang kedua, yaitu akibat hukum. Tuh, eta nu disebut kaduhung teh. Ya? Ada enggak orang ngajinya pinter, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, tapi masih marah-marah? Siapa itu? Nah. Tong nuduh ka batur, ya. Ya. Tong sok nyawang kanu anggang. Ya. Tong sok nuduh kanu jauh. Deuleu maneh sorangan. Ya. Tong nuduh kanu jauh, tong nyawang kanu anggang. Betul enggak? Dan tidak akan mungkin ada asap kalau nggak ada api. Sok sekarang belajar ke dalam. Makanya kalau di luar situasi tidak berubah, rubah diri kamu ke dalam. Keren. Ya. Jadi jangan biarkan emosi terbawa arus. Nah, emosi itu awalnya cuma reaksi kecil. Tetapi kemudian terbawa arus. Itu yang menyebabkan emosi tidak terkendali. Ketika emosi tidak terkendali, kita sudah kalah. Oleh siapa? Oleh situasi yang di luar diri kita, yang jelas-jelas tidak bisa kita kendalikan. Itulah sumber utama penderitaan. Yuk sekarang kita tanya, menyerah pada emosi atau mengendalikan emosi? Yes. Bagaimana caranya mengendalikan emosi? Lihat saya semuanya. Ketika emosi terpancing, jangan lupa duduk dulu yang tenang. Tarik nafas yang dalam. Tarik napasnya hitungan 4. Tahan napas hitungan 7. Buang napas hitungan 9. Itu satu-satunya cara menjaga jarak antara emosi dengan situasi yang di luar. Coba gitu aja. Kalau Bapak Ibu ada sedikit kekesalan, sedikit kemarahan, masuk kamar, duduk sebentar. Rileks saja. Pejamkan mata, tarik napas yang dalam. Hitungannya tarik napas 4, ya. Tahan napas 7, buang napas 9. Kenapa buang napasnya harus 9? Supaya ada restan. Supaya ada bati. Tarik napasnya 4, buang napasnya 9, batinya 5. Itu yang disebut dengan jeda. Makanya buang napasnya lebih lama. Coba rasakan. Tahu-tahu plong aja. Nah, setelah plong itu nanti akan kecanduan. Bahkan cari piomongan, ya. Iya, saking merasa bahagia bisa mengendalikan emosi, malah cari piomongan, hayang amak. Nah, hati-hati suatu saat kalian tidak bisa marah. Keren. Gak bisa marah lagi, sekencang apapun tantangan dari luar. Jadi tekanan dari orang lain harus dikendalikan dengan bijaksana. Hinaan dan celaan dari orang itu tidak penting. Karena yang penting bagaimana reaksi kita. Setuju? Oke. Hinaan akan melukai kalau kita memberikan kekuatan dan kendali kepada si penghina lewat pikiran dan perasaan kita. Biasa semuanya. Ada orang menghina kita. Kemudian kita memasukkan ke dalam pikiran kita. Masuk dalam perasaan kita. Begitu diizinkan masuk, langsung kekuatan pikiran dan perasaan dipindahkan kepada si penghina. Dia makin kuat. Dan kita siap-siap hancur. Kenapa? Karena kita dihancurkan oleh diri kita. Menyerahkan diri kepada emosi kita sendiri. Pernah dapat kajian seperti ini di tempat lain? Nah. Mahal kajian gini. Ya. Tetapi ini harus dipraktekkan Bapak Ibu. Saya tidak bisa menyelesaikan episode ini tuntas semuanya. Sedikit lagi.
Ya. Hinaan akan kehilangan kekuatannya jika kita tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Lihat saya mau. Orang yang menghina suatu saat akan bosan menghina kita. Dan hinaan dia akan kehilangan kekuatannya. Kapan? Ketika kita tidak bereaksi apapun. Keren. Ada yang tanya sama saya, ayah gimana caranya supaya orang lain gak menghina saya? Tidak ada cara. Kan orang lain tidak bisa kita kendalikan. Rek dia cepengan gitu, dierat, gak bisa. Tapi kalau pertanyaannya, gimana caranya supaya saya tidak terhina oleh orang lain? Ada caranya. Gimana caranya? Jangan ditanggapi, jangan bereaksi apapun. Ketika tidak bereaksi apapun, dia akan kehilangan kekuatannya dan suatu saat bosan tadi. Jadi, kalau ingin jadi pemenang sederhana, jangan bereaksi apapun. Gitu aja. Sudah dikasih ya ilmunya ya? Mindfulness. Tarik 4, tahan 7, buang 9. Kita perlu menempatkan reputasi. Tapi reputasi jangan ditempatkan di puncak nilai. Jangan reputasi kita ditempatkan di atas Tuhan. Moralitas, integritas, kehormatan, yes, perlu. Tapi jangan tempatkan itu di tempat yang lebih tinggi, di puncak, jangan. Jangan itu. Ya. Reputasi tidak bisa kita kendalikan. Jangan terus-menerus menjadi orang munafik, ingin dipandang baik sama orang lain, ingin dipandang hebat sama orang lain dengan mengorbankan nilai, moralitas, harga diri kita. Jadi kesimpulan dari kajian hari ini. Kita akan kehilangan yes. Kita akan kehilangan orang yang dicintai? Yes. Kita akan kehilangan harta yang kita miliki? Yes. Tetapi satu, kita tidak akan pernah merasa kehilangan. Kalau inti terdalam kita sudah berkesadaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.